Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afriansa dengan NPM 2021 4350 1895, program studi teknik informatika Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Indraprasta PGRI. Pada video ini saya akan mendemonstrasikan program dari tugas akhir yang telah saya buat, yaitu berjudul Sistem Pakar Deteksi Kerusakan Komputer di HAM Komputer menggunakan metode Forward Chaining. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu secara singkat. Forward Chaining merupakan metode penalaran dalam sistem pakar yang bekerja dengan pendekatan data driven atau berbasis data. Artinya, proses inferensi dimulai dari fakta-fakta atau data yang sudah diketahui terlebih dahulu, lalu sistem menggunakan aturan if-then yang relevan untuk menurunkan pengetahuan baru hingga mencapai suatu kesimpulan atau tujuan. Jadi singkatnya, forward chaining bergerak dari apa yang kita tahu menuju apa yang bisa disimpulkan. Baik, langsung saja kita ke aplikasi yang telah saya buat. Di sini pastikan untuk SMPP pada bagian MySQL sudah di start atau dijalankan. Kemudian kita buka IDE NetBeans-nya. Di sini bisa dilihat ada beberapa paket yang ada dalam aplikasi yang saya buat, dari mulai aset, config, form, sampai laporan. Langsung saja kita jalankan, run. Ini kita minimize terlebih dahulu untuk fokus. Maka akan tampil halaman login. Kita klik login, maka akan memunculkan panel login untuk memasukkan username dan password. Kita masukkan password 125. Oke, login. Maka akan muncul halaman dashboard utama dari aplikasi yang saya buat, di mana di sini bisa dilihat pada halaman dashboard ini ada beberapa menu, dari mulai open, profil, cetak laporan tentang aplikasi ini, data keluar, menu data kerusakan, data gejala, data aturan, dan yang paling utama yaitu proses diagnosa. Di sini juga ada keterangan-keterangan jumlah data pada data kerusakan, data gejala, data aturan, sampai jumlah diagnosa yang telah dilakukan. Pertama kita masuk ke form data kerusakan. Kita bisa melihat beberapa file di sini dan beberapa data kerusakan yang sudah ada di dalam database. Kita lihat KF001 dengan kerusakan power supply kategori 4001 dengan penyebab tegangan tidak stabil dan solusi ganti power supply dengan tingkat kerusakan berat. Kita reset untuk mengosongkan. Sebelum kita menambahkan data baru, sebagai demo dari program ini, kita masuk dulu ke form tambah kategori. Di sini ada beberapa kategori kerusakan yang sudah terdata pada database, dari mulai KT01 sampai KT031. Jika kita klik, maka data pun akan muncul.
Untuk KT01 yaitu power problem dan kerusakan power supply. Kita bisa terlebih dahulu, kita tambahkan lagi satu data, yaitu misalkan kipas berisik dengan jenis kerusakan termasuk hardware tambah, maka data akan ditambahkan ke dalam tabel data kategori kerusakan. Jika terjadi kesalahan input atau sejenisnya, kita bisa klik review datanya, kemudian kita rubah file yang mau dirubah. Jadi misalkan kipas tidak berputar, edit, maka data akan berubah sesuai yang baru saja kita lakukan perubahannya. Untuk kipas ini dengan kategori KT032. Kemudian pada pemperusakan kita coba implementasi untuk penambahan data. Sebagai contoh, nama kerusakan kipas mati total. Untuk kategori misalkan KT032, data yang sebelumnya kita inputkan di kategori kerusakan. Untuk penyebabnya misalkan kipas panas dan kotor. Kemudian untuk solusinya, bersihkan kipas, dan untuk statusnya termasuk kategori sedang. Kalau kita simpan, data akan masuk ke tabel database data kerusakan. Ini kita klik. Untuk melakukan perubahan caranya sama, yaitu dengan klik data yang terlebih dahulu, kemudian ubah lagi dengan diedit, misalkan untuk kategori menjadi 032, untuk kerusakan menjadi berat, untuk penyebab misalkan kipas tutup, misalkan di bagian solusi bersihkan kipas dan cek kabel fleksibel. Kita edit, maka data akan diedit. Jika ingin menghapus, sama, yaitu klik perbedaan datanya, kemudian klik tombol hapus, maka akan muncul notifikasi untuk konfirmasi dan melakukan penghapusan data. Kita klik yes, maka data berhasil dihapus. Kemudian kita kembali, kita masuk ke data gejala. Data gejala merupakan daftar gejala yang mungkin dialami komputer atau laptop dari yang dialami oleh atau milik dari klien atau customer yang melakukan diagnosa kerusakan. Sini juga sudah ada 30 data gejala yang sudah terdaftar di database. Misalkan kita contohkan untuk penambahan data di sini. Untuk ID gejala tidak perlu, dikarenakan dia akan berurut dari data terakhir. Nama gejala misalkan kipas mati, kipas tidak nyala dengan
jenis gejala hardware, kita simpan, maka data akan masih disimpan, kita edit, misalkan menjadi kipas batik total, kita klik edit, maka data akan berubah. Kita kembali, kita masuk ke data kerusakan, kita lakukan coba penambahan data, misalkan kipas tidak menyala, kategori 32 misalnya, penyebab kipas kotor, panas, resolusi, cek kabel, fleksibel, dan ganti kipas. Tingkat mungkin sedang, kalau kita simpan, maka data akan berhasil disimpan ke dalam database. Untuk pengeditan pun sama, kita data terlebih dahulu, ubah bagian yang ingin dirubah, kemudian klik edit. Kita kembali ke halaman dashboard. Selanjutnya kita ke form data aturan. Bisa dilihat ada beberapa aturan, sekitar sebanyak 30 aturan yang sudah terdaftar pada database, di mana aturan ini merupakan daftar gejala yang dialami oleh user atau customer yang melakukan diagnosa, di mana gejala yang dialami itu akan membentuk satu aturan dan menentukan kerusakan yang dimiliki berdasarkan gejala yang dialami tersebut. Di sini kita bisa melihat untuk aturan 002 yaitu monitor tidak menyala dengan deskripsi tapi tidak muncul. Untuk melakukan pengeditan data, atau mungkin terlebih dahulu kita lakukan penambahan terlebih dahulu. Misalkan mungkin kita tidak perlu karena sudah banyak, kita kembali ke menu utama dari sistem deteksi kesalahan komputer dengan power-chaining ini, yaitu diagnosa. Kita buka, maka akan tampil halaman diagnosa kerusakan komputer ini, yaitu di form ini kita menentukan gejala-gejala yang dialami oleh komputer, kemudian kita melakukan diagnosa, maka akan tampil hasil diagnosa dari gejala yang dialami tersebut. Kita contohkan, misalkan pertama kita tentukan dulu tanggalnya, misalkan tanggal hari ini, kemudian status, misalkan selesai status diagnosa ini, dan kemudian kita pilih gejala. Jika dirasa butuh fokus pemulihan gejalanya, kita klik ini, maka akan tampil pop-up gejala. Misalkan kita buat untuk gejala dialami itu hadis tidak terbaca, pesan error, mungkin 2 cukup, karena minimal gejala dialami itu 1. Tutup. Maka di bagian sini pun akan tercatat datanya tadi kita pilih gejalanya, JJ 005 dan
GJ007. Jadi satu dahulu kita pilih ulang tanggalnya. Nah, kita pilih gejalanya lagi, cukup error dan harus dia terbaca. Kemudian lakukan diagnosa dengan klik lakukan diagnosa, maka akan memproses. Dan di sini bisa dilihat tampil kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh daftar gejala dialami di aturan 01 sampai 30. Kita lihat di sini untuk gejala atau kerusakan pertama yang terdeteksi yaitu KR010, dimana kecocokan yang cocok yaitu 1/1 untuk tiap gejala dengan kerusakan yaitu 100%. Kemudian gejala cocoknya yaitu muncul pesan error saat booting. Untuk gejala mencocok itu tidak ada. Dan selanjutnya itu ada beberapa kerusakan yang terdeteksi juga selain dari kerusakan tadi. Jika dia merasa hasilnya cukup memuaskan, bisa langsung simpan ke database. Maaf, ini satu lagi belum diisi. Kita simpan database, maka data akan berhasil disimpan. Kita klik OK. Oh maaf, kita belum melakukan diagnosa ulang. Kita pilih terlebih dahulu gejala, misalkan komputer mati total, komputer sendiri muncul pesan error. Tanggalnya hari ini, status selesai, kita lakukan diagnosa. Maka diagnosa kerusakan berdasarkan gejala dipilih tadi menghasilkan 1, 2, 3 diagnosa yang terdeteksi dengan persentase kerusakan 100% untuk gejala atau kerusakan pertama, 100% untuk kerusakan kedua, dan yang persen kecocokannya untuk hasil diagnosa yang ketiga. Jika dirasa sudah cukup, kita lakukan simpan ke database. Oke, maka akan langsung menampilkan laporan cetak dari hasil diagnosa kerusakan tadi, yaitu nomor konsultasi atau diagnosa KS005 dengan 3 kerusakan terdeteksi dengan 3 gejala yang dialami. Kita close. Selanjutnya kita masuk ke halaman dashboard kembali dan masuk ke menu form riwayat, di mana di sini untuk menampilkan riwayat diagnosa, siapkan untuk AS03 dengan tanggal konsultasi atau diagnosa itu di 23 Agustus 2025 dengan hasil diagnosa monitor tidak menyala dan sebagainya. Di sini saya juga bisa melakukan reset untuk menghasilkan kembali, dan bisa juga menampilkan riwayat diagnosa berdasarkan tanggal. Misalkan untuk tanggal hari ini komputer, maka akan hanya menampilkan riwayat diagnosa untuk tanggal yang dipilih di 23 Agustus 2025. Begitu juga dengan nama gejala-gejalanya. Kita kembali, kemudian pada halaman dashboard kita coba satu persatu untuk menu data cetaknya, yaitu dari cetak laporan, kita cetak data kerusakan, maka akan mencetak data kerusakan komputer yang sudah ada di dalam database.
Kedua, kita masuk ke menu cetak laporan, cetak data gejala. Maka daftar data gejala akan bikin. Kita pas lagi, kemudian kita uji coba untuk tes data diagnosa. Cetak laporan, cetak diagnosa, maka akan memunculkan semua diagnosa yang telah dilakukan. Terus, kemudian di bagian satu juga kita bisa melihat aktivitas tag user seperti ini, melakukan diagnosa sampai menentukan jenis kerusakan di kategori, aturan sampai status konsultasi. Mungkin cukup sekian video demonstrasi aplikasi yang saya buat dalam tugas akhir ini. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.